Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan video pertemuan kali ini dengan menggunakan pola gambar berdasarkan jurnal yang saya dapatkan di sini dengan judul Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Metode Perseptron pada Pengenalan Pola Notasi. Nah, di sini di jurnal ini ada contohnya, kita menggunakan pola tambah, min, kali, bagi, dan sama dengan, sehingga dapat kita rumuskan menjadi 25 pola di sini dengan pola pertama tambah, pola data kedua min, pola ketiga kali, pola keempat bagi, dan pola kelima sama dengan. Itu berulang-ulang sampai kita mendapatkan pola 25. Nah, setelah kita membuat pola dari data lamanya, selanjutnya kita membuat pola data baru. Pola data baru kita bisa ngambil satu sampel saja di sini. Di sini saya ngambil pola data 1 tadi yang ada di atas ini. Sehingga dengan pola seperti ini. Selanjutnya kita masuk untuk pembahasannya di sini. Baik, di sini diketahui dengan W1 sampai dengan W25 awal yaitu 0, kemudian sama juga 0, 0, 0. Untuk bias awalnya yaitu 1 ya. Ini untuk nilai aktivasi atau nilai ambangnya itu 0, untuk deltanya yaitu 1. Jadi pertama-tama kita masukkan ini inputan, ini ada 25 inputan. Berdasarkan 25 pola tadi, kita masukkan dari sini pola pertama. Sini saya buat halaman biar enggak susah naik turunnya. Bisa kita split. Nah, di sini bisa kita copy paste saja data pola pertama. Kita paste ke sini. Kemudian selanjutnya input ke-6-nya kita lanjut dari baris ke bawahnya dari pola data pertama. Bisa kita copy ke sini. Kemudian selanjutnya kita copy lagi. Dan selanjutnya masih sama dari 16 sampai dengan 20. Setelah itu dengan pola yang terakhir ini kita kopikan dari 21 sampai ke 25. Dan untuk data kedua dari pola keduanya juga sama cara pengisiannya. Dan lanjut di sini kita masukkan bias awalnya yaitu 1. Dan untuk targetnya di sini saya sudah menyiapkan targetnya dengan pola simbol tadi, tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan target seperti berikut. Kalau pola simbolnya tambah, dia mempunyai target 1, 1, 1. Kalau pola simbolnya kurang, dia targetnya 1, min 1, 1. Kemudian kalau pola simbolnya kali, targetnya yaitu min 1, 1, 1. Untuk pola simbol bagi di sini 1, 1, min 1. Kemudian untuk yang terakhir pola simbol sama dengan, targetnya itu 1, min 1, min 1.
sehingga kita bisa masukkan seperti ini. Tadi untuk data pertama itu kan tambah, kita masukkan angka 111, kemudian untuk yang minnya kita masukkan 1 min 1 1, kemudian untuk kalinya min 1 1 1. Setelah itu untuk yang baginya yaitu 1 1 min 1, dan yang terakhir itu 1 min 1 min 1. Nah, karena pola saya di sini berurutan, jadi kita bisa copy paste saja tadi dari pola pertama sampai pola kelima tadi. Targetnya kita copy paste ke bawah. Copy saja di sini sama. Nah, setelah kita mengisi data proses pelatihannya, selanjutnya kita masuk ke bobot dan biaya selamanya di sini dengan diketahui 1 sampai dengan W25. Pertama, dari data pertama kita ini rumus ya, sudah ada ya di sini 0, kita isi 0 semua sampai dengan W25 sampai dengan WB1 juga. Setelah itu Y-nya di sini kita menggunakan rumus dari WB1 ditambah dengan B60, atau ini data pertamanya dari input X1, kemudian dikalikan dengan W1 nya. Selanjutnya juga sama, yaitu C60 dikali dengan C89 dari X2 dikali dengan W2. Setelah itu kita tambahkan lagi, yaitu X3 dikalikan dengan W3 dan seterusnya sampai ketemu X25 dikali W25. Itu bisa kita tekan enter, dan rumusnya bisa kita langsung double klik di sini biar sama. Setelah itu untuk Y1 nya di sini kita menggunakan rumus if jika Y-in 1 ini lebih besar dengan nilai learning rate-nya atau delta ya. Dari nilai aktivasi, nilai ambangnya. Maka jika datanya bernilai benar dia 1, jika sebaliknya dia min 1. Di sini hasilnya yaitu 1. Nah, untuk bobot dan biaya selama yang selanjutnya, yaitu ini juga sama, ini rumus juga ke ujung. Setelah itu untuk W1 data keduanya ini kita menambahkan rumus, kita masukkan saja data dari di bawah. Baik, sebelum kita masuk ke data itu, kita selesaikan dulu di sini data pertamanya ya. Dengan YN2-nya ini masih sama, kita masukkan dulu WB2-nya, kemudian kita tambahkan, kita kalikan dengan inputan dari X1, kemudian kita kalikan dengan W1, kemudian kita tambahkan lagi, kita masukkan data dari inputan X2 dikali dengan W2, begitu seterusnya sampai ketemu dengan inputan 25 dikali dengan W25. Hasilnya juga langsung enter, dan jangan lupa kita langsung double klik di sini. Dan untuk Y2-nya masih sama tadi rumusnya dengan di sebelah ya. Sini kita skip saja langsung.
Nah, lanjut untuk bobot dan bias lamanya yang ketiga, yaitu di sini caranya masih sama ya. Dengan Y3 nya kita tambahkan tadi, kita masukkan inputan X1, kemudian kita kalikan dengan W1 dari bobot dan bias ketiganya, begitu seterusnya sampai inputan 25 dikali dengan W25. Kita enter, jangan lupa juga kita double klik di sini. Dan untuk Y3 nya juga sama tadi ya. Langsung saja di sini bisa kalian lihat di sini. Itu saya tekan enter ya. Dan saya tarik ke bawah. Oke, di sini sudah terisi. Selanjutnya, sebelum kita mengisi data keduanya, kita lanjut dulu turun ke bawah. Kita melakukan perbaikan bobot. Perbaikan bobot di sini kita hanya perlu menjumlahkan dan mengalihkan saja ya. Baik, pertama di sini kita masukkan dulu target pertamanya dari data pertama. Kemudian jangan lupa kita kunci. Setelah itu kita kurangkan dengan Y1. Barulah kita kalikan dengan input data pertama. Setelah itu kita kalikan dengan learning rate atau delta. Hasil yang dapat 0, dan ini bisa kita tarik langsung ke samping sampai ke DW5. Sampai ke ini ya, ke DWB1. Kemudian untuk yang sebelahnya juga sama, perbaikan bobot keduanya juga sama. Kita masukkan dulu target keduanya. Setelah itu kita kurangkan dengan Y2, dan kita kalikan dengan inputan data pertama. Kita kalikan dengan learning rate-nya. Itu kita tarik lagi ke samping biar ikut rumusnya. Nah, yang ketiga juga sama, perbaikan bobotnya masih sama caranya ya. Setelah itu ketika kita sudah dapat perbaikan bobot yang pertamanya, kita turun ke bawah, kemudian masuk ke bobot baru di sini. Bobot baru di sini hanya menjumlahkan saja, yaitu dengan bobot dan bias lama ditambah dengan perbaikan bobot. Jadi di sini berdasarkan data pertama sini, yaitu W1 dari data pertama kita tambahkan dengan DW1 dari data pertama. Hasilnya 0 juga. Dan ini bisa kita tarik rumusnya ke samping. Untuk DW1 dan DW2 bobot barunya juga sama. Sini masih sama caranya, tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu kita tarik lagi ke samping. Untuk DW1 yang ketiganya juga sama. Kita langsung tarik rumusnya. Nah, setelah itu kita balik ke atas lagi ke bobot dan bias lama. Di sini kita bisa ambil rumus saja, sama dengan kita ambil datanya dari bobot baru dari DW1 yang berdasarkan data pertama. Ini bisa kita tarik rumusnya.
Untuk W2 nya Y2 nya juga sama di sini, dan untuk Y3 nya juga sama. Setelah itu kita bisa langsung menurunkan rumusnya. Rumusnya ini tadi bisa kita blok dan kita tarik ke bawah supaya rumusnya tadi ikut turun ke bawah. Untuk bobot dan bias lama dari data keduanya juga sama, tarik ke bawah tadi. Dan untuk Y3 nya juga sama datanya, kita tarik saja datanya di sini. Kemudian untuk perbaikan bobotnya juga sama di sini. Tadi kan kita sudah membuat rumus di awal. Di sini bisa kita tarik saja datanya. Tarik ke bawah datanya sampai bawah, sampai data 25. Untuk data dari target kedua juga sama, kita tarik saja rumusnya, dan data ketiganya juga sama, target ketiganya. Setelah itu di sini kita bisa melihat keterangan sebagai berikut. Kita lihat cek kondisinya. Di sini masih banyak perlu memperbaiki bobot dan bias. Lanjut di sini, karena semua T tidak sama dengan semua Y, maka proses lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua di sini masih sama, kita hanya perlu copy saja dari data iterasi pertama tadi. Di sini ya. Nih, bisa kita copy, berikan datanya iterasi kedua. Setelah itu dari bobot dan bias lamanya bisa kita masukkan data dari proses akhir tadi ini, dan bisa kita tarik datanya. Untuk target keduanya dari Y2 nya juga sama di sini. Kita masukkan saja datanya. Ini ya data kedua, data dari Y2 nya. Kita masukkan dengan data akhir tadi dan bisa kita tarik. Untuk Y3 nya juga sama di sini. Kita ambil datanya dari bobot baru yang akhirnya, kemudian bisa kita tarik rumusnya sampai ke ujung. Nah, di sini bisa kita lihat kondisinya. Nah, kondisinya di sini masih sama ya. Masih perbaiki bobot dan bias, sehingga kesimpulan yang didapat yaitu nilai T tidak sama dengan semua nilai Y, maka proses lanjut ke iterasi ketiga. Dan dari data iterasi ketiga ini kalian bisa copy lagi data dari iterasi kedua, bisa di copy sampai sini.
Setelah itu kita lanjut ke iterasi ketiga dan kita mendapatkan kondisi yaitu masih sama, semua nilai T dan Y tidak sama, maka proses berlanjut lagi sampai ke 4. Dan di sini telah saya buat ya, dan di sini masuk atau berhenti ke iterasi ke-12 karena semua T dan Y itu sama. Sini proses datanya berhenti sampai ke iterasi ke-12 sini, dan kita lihat kondisinya. Nah, di sini kondisinya yaitu sudah sama, W baru sama dengan W lama, sehingga kita mendapatkan nilai akhirnya itu min 4, 8, 0, 12, min 8 sampai dengan 0. Kemudian Y2 nya min 6, 2, min 6, min 10 sampai dengan min 6. Y3 nya di sini min 4, min 4, min 4, min 12 sampai dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pengujian data baru. Sebelum kita masuk ke MATLAB untuk melihat apakah data yang kita buat ini benar atau tidak, kita bisa buat dulu data proses pengujian data barunya. Data ini diambil dari proses pengujian data baru dari pola data 1, dari pola data barunya yang ini. Setelah itu kita masukkan rumus Y nya di sini masih sama Y nya ya. Kita masukkan dulu DWB1 nya. Setelah itu kita tambahkan dengan DW1 dikalikan dengan input X1. Kemudian kita tambahkan lagi DW2 dikali dengan X2, dan seterusnya sampai berakhir dengan DW25 dikali dengan inputan 25, sehingga sini dapat 8. Untuk Y1 nya di sini pakai rumus if saja, yaitu jika nilai Y1 lebih besar sama dengan dari nilai ambang batasnya ya. Ini nilai ambang batasnya ya. Ini nilai ambangnya. Jika data bernilai benar 1, dan jika sebaliknya min 1. Untuk Y2 nya juga sama, di sini kita mengambil data dari Y2 nya ya di sini ya. Kemudian DW1 yang di sini kita kalikan dengan inputan X1 sampai berakhir ketemu DW25 dikalikan dengan X25, inputan 25. Untuk Y3 nya juga sama, di sini kita kalikan inputan DW1 dari Y3 di sini. Setelah itu kita kalikan dengan inputan X1 sampai dengan X25. Untuk Y3 nya juga sama, di sini kita masukkan DWB dari Y3, kemudian kita masukkan lagi nilai ambangnya. Ini rumusnya sama ya, Y1, Y2 dan Y3 ini. Di sini terdapat pola baru dari data pertama ini, yaitu hasilnya
1 1 1. Dan dapat kita simpuli di sini pola dari gambar pertama ini yaitu tambah. Tambah ya. Karena pola simbol di sini jika tambah yaitu dia membaca targetnya 111. Nah, selanjutnya kita masuk ke MATLAB untuk melihat kebenarannya apakah pola dari input ini memang benar 111 dia membaca pola plus. Kita langsung masuk ke MATLAB-nya di sini. Nah, untuk MATLAB-nya di sini saya sudah membuatkan programnya dengan netnya di sini yaitu -1 1. Karena saya di sini memiliki 25 data, maka kita ulangin -1 sampai 25 kali. Setelah itu untuk P-nya di sini yaitu inputan. Di sini inputan saya ada 25 berdasarkan pola di sini. Jadi di sini pola pertama saya masukkan. Kemudian di sini ada pola kedua sampai berakhir ke pola 25. Untuk targetnya di sini yaitu target dari pola simbol ini. Yang pertama yaitu tadi simbol tambah yaitu 111 kita masukin. Kemudian pola yang kedua yaitu 1 -1 -1 1 -1 1. Ini kita masukin. Kemudian yang pola yang ketiga targetnya yaitu -1 1 1 1 1 1. Kemudian untuk simbol baginya itu 1 1 -1 dengan menggunakan di sini, dan yang terakhir itu ya 1 -1 -1. Untuk pola simbol sama dengan. Nah, karena di sini tadi kan polanya tadi sama ya, sampai 25 itu kita bisa copy saja ini pola data dari 1 sampai 5 ini kita copy paste saja sampai 25 kali. Selanjutnya di sini kita masuk ke proses pengujian data lama. Dan kita lanjut ke proses pengujian data barunya di sini. Proses pengujian data baru dari P2 ini kita dapat dari pola data baru di sini. Data ini bisa kita masukkan datanya ke dalam sini. Cukup satu pola saja sini untuk memprediksinya apakah pola simbol itu dikenal sebagai pola tambah, kurang, kali, atau bagi, atau sama dengan. Nah, setelah itu bisa kita jalankan di sini langsung. Nah, bisa kita lihat di sini datanya sudah berjalan ya. Yuk kita enter lagi. Kita melihat apakah benar tadi ada 12 iterasi, dan di sini muncul grafiknya yaitu menampilkan 12 iterasi. Oke, di sini benar. Jadi kan prosesnya berhenti di iterasi ke-12 ya. Nah, di sini kita berhenti ke iterasi 12 karena semua T dan Y itu nilainya sama. Kita lanjut enter lagi di sini untuk melihat
Apakah masih ada yang salah di sini? Tidak ada. Kita lanjut enter lagi di sini untuk melihat pola baru tadi. Itu dia dapat menyimpulkan dia itu termasuk dari simbol tambah, kurang, kali, bagi, atau sama dengan. Nah, berdasarkan program yang dihasilkan dari MATLAB ini, yaitu dia membaca satu-satu, maka di sini benar ya, pola simbol ini kan sebagai pola simbol plus. Di proses pengujian data baru ini di sini tadi. Baik, mungkin sekian itu saja video presentasi dari saya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa kirim di kolom komentar dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.